Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hasyatun SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tangerang. Pada kali ini, saya akan memaparkan mulai dari diri modul 1.2. Izinkan saya menyapa untuk fasilitator Balai Guru Penggerak kelas 1044 Provinsi Banten, Ibu Rina Erlita, dan pengajar praktik Ibu Kartini. Bapak Ibu guru hebat, kita sering mendengar bahwa kenangan terindah itu saat masih duduk di bangku sekolah, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Semua momen saat itu akan terus menempel pada ingatan kita dan bahkan dapat membentuk karakter diri kita sekarang ini. Nah, pada kegiatan pembelajaran modul 1.2 ini, calon guru penggerak diberikan kesempatan untuk dapat belajar dan mengeksplorasi diri mengenai nilai dan peran guru penggerak. Pada modul ini juga kita diajak untuk membuat sebuah diagram trapesium usia. Kemudian, kita menjawab beberapa pertanyaan mengenai diri sendiri secara jujur tentang pengalaman pada masa sekolah dulu yang masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Berikut ini contoh trapesium usia saya. Dimulai dari 0 tahun dan pada umur 7 tahun sampai dengan umur 12 tahun, saya menimba ilmu di sekolah dasar. Pada masa sekolah dasar ini banyak sekali peristiwa-peristiwa positif yang saya alami dan masih membekas di ingatan saya. Selanjutnya, saya melanjutkan jenjang ke SMP dan lulus pada umur 15 tahun. Lalu saya di jenjang SMA dan lulus pada umur 18 tahun. Pada masa-masa SMA ini, karena masa-masa teenager, banyak sekali peristiwa-peristiwa negatif dan ada sebuah peristiwa negatif yang sangat membekas. Jarak dari peristiwa negatif saya dengan usia saya saat ini yaitu 27 tahun dan selisih peristiwa positif saya dengan usia saya saat ini yaitu 33 tahun. Selanjutnya berikut ini tugas 1 refleksi berdasarkan trapesium usia. Yang pertama, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Yang kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Yang ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Tugas refleksi yang keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang? Yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya Tugas refleksi yang keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang. Yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Yang keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Kita lihat bersama roda emosi Platschik. Ketenangan, optimis, cinta, tertarik, senang, menerima, antisipasi, gembira, percaya, sikap agresif, waspada, ngamuk, kagum, teror, tunduk, jengkel, marah, takut, khawatir, terkesima, benci, takjub, duka, menghina, muak, sedih, terkejut, bingung, bosan, penyesalan, termenung, dan kecewa. Lalu peristiwa negatif yang saya alami, peristiwa negatif yang sangat membekas di mana saya setelah tamat SMA terbaik di Kabupaten Ciamis
tidak bisa melanjutkan kuliah sesuai harapan saya di UGM, dikarenakan faktor ekonomi keluarga. Hal ini membuat saya down dan malu kepada teman-teman sekolah karena teman-teman mengetahui saya adalah siswa yang berprestasi dari SD sampai SMA. Lalu, peristiwa positif yang saya alami yaitu di masa-masa SD. Peristiwa positif yang paling membekas pada saat sekolah dasar, saya selalu juara kelas dan selalu aktif mengikuti perlombaan pramuka, dokter kecil, dan kegiatan keagamaan. Sangat membekas dengan perlakuan Ibu Iin yang sangat menyayangi saya, sampai mengunjungi rumah saya dan memberikan apresiasi kepada keluarga saya karena saya sering menang lomba dan membawa nama baik sekolah. Refleksi yang kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Baik pada peristiwa positif maupun peristiwa negatif, orang-orang yang terlibat saat itu yaitu tentunya orang tua saya, guru-guru saya, teman-teman saya, dan orang-orang di sekitar saya. Mereka semua memotivasi saya untuk terus bertahan, pantang menyerah, terus bekerja keras untuk mencapai apa yang saya cita-citakan. Yang ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Pada peristiwa positif, saya merasa senang, bahagia, dan bangga atas pencapaian saya saat itu. Saya selalu merasa optimis dan yakin bahwa jika kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Man jada wajada. Saya percaya bahwa tiada hasil yang mengkhianati proses. Saya bisa seperti saat ini karena ada cinta dari orang-orang di sekitar saya yang menyayangi saya, baik orang tua, keluarga, guru, bahkan teman-teman saya. Tanpa dukungan mereka, tidak akan ada saya yang seperti sekarang ini. Lalu, pada peristiwa negatif, yang saya rasakan adalah rasa sedih, kecewa, benci, takut. Namun itu dulu, semua perasaan itu ternyata memberikan saya banyak pelajaran dan justru malah membentuk saya menjadi individu yang mandiri, bekerja keras, pantang menyerah, disiplin. Saya optimis bahwa saya yakin bisa melewati masa-masa sulit itu. Semua peristiwa negatif saya sangat berharga bagi saya. Pengalaman ternyata memang guru yang terbaik untuk terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Refleksi keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang? Momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan sekarang dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang karena peristiwa tersebut sangat berkesan dan peristiwa yang tak akan terlupakan sampai sekarang masih tersimpan dalam ingatan. Dari pengalaman tersebut di atas, baik peristiwa positif atau peristiwa negatif banyak memberi makna dalam kehidupan saya, dalam mengisi hari-hari kehidupan saya selama masa sekolah. Dukungan guru di sekolah dan nasihat orang tua yang masih teringat, begitu juga saat peristiwa negatif ada rasa kecewa karena pengalaman buruk terekam sepanjang hidup. Hal ini membutuhkan cara-cara untuk bernegosiasi dengan peristiwa negatif agar tidak memengaruhi segala aspek berkaitan kualitas hidup. Momen yang masih kita ingat saat sekolah mungkin memengaruhi diri di masa sekarang, karena pada masa sekolah kinerja otak kita sedang berkembang dengan tajam. Setiap momen atau pengalaman yang kita rasakan akan membentuk jalinan informasi di dalam otak. Jika kita pada masa tersebut mengalami pengalaman negatif, maka hal itu akan terbentuk trauma dan ingatan negatif tentang momen tersebut. Sedangkan jika mengalami momen positif, momen tersebut akan membentuk kenangan baik di otak kita.
Oleh karena jalinan informasi tersebut, kita akan dapat merasakan dan dipengaruhi oleh momen tersebut sampai sekarang, dan secara tidak langsung ikut mempengaruhi karakter dan membentuk nilai dan prinsip hidup kita. Yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Saya sebagai guru terhadap peserta didik saya, pelajaran hidup atau hikmah yang dapat saya peroleh dari pengalaman peristiwa negatif tersebut bahwa ketika mengalami peristiwa yang tidak sesuai harapan, terima kenyataan walaupun berat dan pahit. Harus belajar lebih banyak dan berjuang lebih keras, serta membuat rencana masa depan yang lebih indah. Sedangkan pelajaran yang dapat saya ambil dari peristiwa positif bahwa kita harus menjadi guru yang dapat memberikan contoh yang baik dan menjadi idola dalam seluruh segi kehidupannya. Yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Saya sebagai guru terhadap peserta didik saya, pelajaran hidup atau hikmah yang dapat saya peroleh dari pengalaman peristiwa negatif tersebut bahwa ketika mengalami peristiwa yang tidak sesuai harapan, terima kenyataan walaupun berat dan pahit. Harus belajar lebih banyak dan berjuang lebih keras, serta membuat rencana masa depan yang lebih indah. Sedangkan pelajaran yang dapat saya ambil dari peristiwa positif bahwa kita harus menjadi guru yang dapat memberikan contoh yang baik dan menjadi idola dalam seluruh segi kehidupannya. Kita sebagai guru harus dapat memotivasi dan mendukung muridnya agar selalu mau mencoba hal-hal baru dan meyakinkan muridnya bahwa dia bisa. Saat mendapat peringkat kelas, bangga atas kemampuan diri dan merasa percaya diri atas kemampuan yang dimiliki. Saya bisa melihat posisi prestasi saya dibandingkan dengan teman-teman di kelas. Kesimpulannya, dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi ini terlihat bahwa sebagai guru kita harus memberikan pembelajaran dalam suasana yang menyenangkan, memberikan kebahagiaan lahir dan batin kepada murid di dalam belajar sehingga mereka merasa dihargai dan mereka dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki dengan maksimal. Refleksi yang keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran? Nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru harus menjadi motivator bagi muridnya. Guru adalah pamong yang berperan menuntun murid untuk belajar mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Guru adalah sosok yang sangat berperan di dalam keberhasilan peserta didik. Karakter yang positif akan berdampak luar biasa kepada peserta didik. Begitu pula dengan karakter yang negatif. Oleh karena itu, hendaknya kita dapat menjadi role model bagi murid kita karena segala tindakan, perkataan, dan perbuatan yang kita lakukan akan menjadi sebuah contoh suri tauladan bagi mereka. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru memberikan keteladanan dalam bertindak, bertutur, membangun keinginan siswa untuk berbuat sesuatu kreatif dan inovatif. Selanjutnya, guru mendorong dan memotivasi murid untuk mengembangkan kompetensi yang dimilikinya masing-masing. Tugas yang kedua, nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Yang pertama, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid,
rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Yang pertama, nilai-nilai yang dapat membantu saya dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas di sekolah saya, yaitu saya harus mampu berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Karena untuk membuat suatu perubahan tidak bisa dilakukan saya sendiri. Saya harus mampu memberi inspirasi dan motivasi untuk murid-murid saya, serta rekan-rekan sejawat saya di sekolah bahwa perubahan itu pasti terjadi dan kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Terakhir, saya harus mampu membangun komunikasi yang efektif karena dengan adanya komunikasi yang intensif, apa yang ada di benak saya dapat tersampaikan dan dipahami oleh semua warga sekolah, sehingga niat baik saya untuk membawa semua warga sekolah ke arah yang lebih baik dapat terwujud dengan maksimal. Peran saya yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas saya sebagai guru sekaligus kepala sekolah adalah sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, motivator, dan inovator. Saya memberikan pelayanan yang maksimal untuk guru dan murid-murid saya. Saya selalu berusaha memberikan pengalaman belajar bagi murid saya yang menyenangkan dan mudah difahami dan akan selalu dirindukan dan diingat oleh mereka. Saya berusaha menjadi guru yang baik yang memerhatikan norma kode etik guru. Saya berusaha menjadi guru dan kepala sekolah yang senantiasa memberikan contoh yang baik dan memotivasi muridnya untuk selalu mau mencoba hal-hal baru dan terus membantu, mendukung, mengembangkan potensi, minat, dan bakat murid-murid saya. Saya dengan senang hati untuk terus berbagi ilmu dan pengalaman terbaik saya kepada para guru dan rekan-rekan sejawat saya, agar kita sama-sama menjadi guru hebat yang dirindukan murid-muridnya. Untuk sekolah saya terus berusaha membawa nama baik sekolah saya dimanapun dan kapanpun setiap momen dan kesempatan yang saya dapatkan di luar sana, tentunya akan membawa dampak baik bagi nama baik sekolah saya. Saya terus berinovasi baik dalam pembelajaran atau pengembangan lembaga dengan mengikuti teknologi pada abad 21 ini. Demikian pemaparan tugas 1.2A3 tentang mulai dari diri, nilai dan peran guru penggerak, trapesium usia, dan roda emosi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.